Salam, saya atas nama Febrianti Develang dari kelas H semester 3 Prodi PAK. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah hermeneutik Perjanjian Lama. Di sini saya akan menafsirkan tentang persahabatan Allah dengan Harun. Harun adalah nabi ke-15. Harun merupakan sepupu Nabi Musa. Orang tua mereka kakak beradik. Harun seorang nabi yang diminta oleh Nabi Musa pada Allah untuk membantu Nabi Musa, lalu Tuhan memerintahkan Harun bertugas menjadi nabi dan juru bicara Musa baik bagi orang sebangsa maupun terhadap Firaun. Ia menjadi pembantu Musa dan menunjukkan tanda-tanda mujizat kebesaran Tuhan. Pada suku Lewi dikukuskan menjadi pelayan kemah suci. Harun diurapin menjadi imam besar dengan jubah efod dan tugas khusus, dan Nabi Harun menjadi juru bicara Nabi Musa yang taat dan takut akan Tuhan. Di dalam persahabatan Allah dan Harun terdapat beberapa kejadian atau peristiwa, yaitu yang pertama kebersamaan. Terdapat dalam Keluaran 24 ayat 1-2. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang daripada tua-tua Israel, dan sujud kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Yang kedua, kasih sayang. Terdapat dalam Imamat 10 ayat 8-11. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur dan minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Yang ketiga, ketaatan. Terdapat dalam Keluaran 7 ayat 10. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkat ke depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Yang keempat, kesetiaan. Terdapat dalam Keluaran 8 ayat 5-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tangan dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengeluarkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu meliputi tanah Mesir. Yang kelima, keterbukaan atau kejujuran. Terdapat dalam Keluaran 7 ayat 7-10. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Ketika mereka berbicara kepada Firaun, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kukatakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Yang keenam, pengorbanan. Terdapat dalam Keluaran 8 ayat 16-19. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulnya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu manteranya untuk mengadakan nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikian nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah
Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Yang ketujuh, janji. Terdapat dalam Keluaran 7 ayat 8-9, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kukatakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Yang kedelapan, menempati janji. Terdapat dalam Keluaran 7 ayat 10, Musa dan Harun menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya ke depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Definisi Allah kepada Harun terdapat dalam Keluaran 29 ayat 29-37. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu harus turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakai apabila mereka diurapi dan ditabiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Keluaran 29 ayat 31, domba jantan persembahan pentambisan itu haruslah kau ambil, dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anak memakan daging domba jantan itu, roti yang ada di dalam buku di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu, dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan, tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentabisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api, janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semua itu. Maka haruslah berbuat demikian kepada Harun, anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 70 hari haruslah kutabiskan ke mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Tiap orang yang kena kepala mezbah itu akan menjadi kudus. Tujuan Allah mengangkat Nabi Harun adalah untuk mendampingi Nabi Musa. Manfaatnya adalah Nabi Harun membantu Nabi Musa dan dalam menjalankan tugas untuk memberitakan Injil. Baik, ini saja video menafsirkan tentang Allah dengan Harun. Sekian dan terima kasih. Salam.